pembunuh anak nomor 1, penyakit yang sering anak-anak meninggal itu adalah masih pneumonia nomor 1 di dunia ya, seperti itu. Ya alhamdulillah kalau di Persada sudah sangat lengkap ya alatnya ya. Mulai A sampai Z ada. Jadi nggak usah khawatir kalau datang ke Persada, alatnya sudah cukup lengkap ya, seperti itu. Hai sahabat Persada, jumpa lagi di podcast Ngobak, ngobrol bareng sahabat, ngobrol santai ditemani dengan secangkir kopi. Nah, kita akan membahas berbagai permasalahan kesehatan yang tentunya langsung dengan para ahlinya. Nah, hari ini kita akan membahas permasalahan yang sering sekali dihadapi oleh anak-anak, namun kerap disepelekan oleh orang tua, yaitu gangguan pernafasan pada anak. Misalnya batuk, sesak nafas, nafas berbunyi menging, bahkan sampai infeksi paru. Mungkin ini menjadi salah satu tanda-tanda gangguan pernafasan yang serius pada anak. Kita akan membahas secara lebih mendalam lagi gangguan pernafasan pada anak ini, tentunya dengan teknologi dan prosedur untuk menanganinya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Dr. Muhammad Fahrul Udin, spesialis anak konsultan respirologi Persada Hospital. Halo Dr. Udin, gimana kabarnya Dok? Halo Mbak Intan, alhamdulillah sehat Mbak Intan, luar biasa. Luar biasa Dr. Udin. Dok, nanti kita sharing bersama sahabat Persada yang ada di rumah ya Dok. Topik kita hari ini seputar gangguan pernafasan pada anak. Sebenarnya gangguan pernafasan pada anak yang paling sering terjadi itu apa aja sih Dok? Iya, jadi gangguan pernafasan pada anak ini merupakan penyakit yang paling banyak sebenarnya di poliklinik maupun di rawat inap ya. Angka kejadiannya sangat tinggi dan paling berbahayanya juga nomor 1 di dunia ya, seperti itu. Bahkan tidak sedikit yang sampai meninggal dunia itu karena pneumonia, infeksi paru. Jadi pembunuh anak nomor 1, penyakit yang sering anak-anak meninggal itu adalah masih pneumonia nomor 1 di dunia ya, seperti itu. Nah, untuk gangguan pernapasan itu bermacam-macam. Tentunya sistem pernapasan itu dimulai dari hidung sampai ke paru-paru ya. Jadi ada beberapa kelompok sebenarnya, ada gangguan di saluran pernapasan atas, itu kita bagi 3 Mbak Intan ya. Baik Dok. Jadi saluran pernapasan atas, kemudian tengah, sama bawah. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa literatur juga membagi 2, atas dan bawah, seperti itu. Nah, itu menentukan jenis gangguan-gangguannya. Contohnya yang di atas itu adalah seperti kita sering mengenal influenza. Nah, itu kan common cold atau influenza itu sering mengenai di saluran nafas atas saja ya. Gejalanya bisa berupa batuk, kemudian pilek ya, kemudian panas, kemudian badan sakit semua, seperti itu Mbak Intan. Kemudian ada beberapa keluhan lain di saluran nafas atas tuh seperti ada kelainan hidung ya, ada sinus di sini, rhinosinusitis ya. Jadi ada peradangan di hidung maupun di sinusnya, namanya rhinosinusitis. Bila ada meradang sudah mengenai di hidung sampai ke sinus, maka disebut sebagai rhinosinusitis, seperti itu. Biasanya gejala rhinosinusitis bisa dengan pilek yang lebih dominan, pilek, kemudian ada batuk, batuknya itu ya sering gitu ya. Kenapa? Karena ada lendir-lendir yang netes-netes gitu ya dari sinusnya. Kemudian ada lendir-lendir dari sinusnya, keluar lendir dan kadang-kadang berbau. Jadi kalau ada khas pilek, batuk, kemudian nafasnya berbau, ingat sinusitis. Nah, seperti itu ya. Jadi pada para bunda-bunda yang punya anak-anak, ingat ya kalau ada anaknya kok nafasnya bau ya sejak batuk sama pilek kemarin itu berapa hari yang lalu, kok bau sekarang nafasnya, ingat jangan-jangan anaknya sudah kena sinusitis, seperti itu. Ada beberapa kelainan lain, ini langsung semuanya atau kita mengalir sambil Boleh Dok. bertanya? Semua dulu ya, overview ya, oke ya. Baik, jadi kemudian di sebelah laring namanya istilahnya ya, jadi tenggorokan. Tenggorokan ada kelainan bisa disebut sebagai laringitis. Biasanya ada cirinya, ada suara nafas yang serak ya, suara ya saat dia bernafas itu dia timbul suara-suara yang serak pokoknya ya gitu ya.
suara yang serak muncul seperti itu. Kemudian ada juga crop, itu ditandai dengan adanya di samping batuk dan panas, itu batuknya khas seperti batuk menggonggong. Nah, itu kita sebut sebagai crop ya. Kemudian turun bawah lagi bisa terjadi bronkitis ya. Jadi ada kelainan di bronkus, meradang, maka muncul bronkitis. Biasanya ini panasnya lebih dari 3 hari ya, kayak gitu ya. Batuk lebih 3 hari, kemudian dia ada yang istilah orang Jawa bilang grog-grog ya. Batuknya banyak dahak di sini di bronkus sehingga terdengar suara-suara nafas yang seperti dahak-dahak yang bergerak seperti itu, namanya bronkitis. Ya, kemudian turun lagi di bronkus itu masih ada muncul kelainan yang di samping infeksi, ada juga dia ada asma ya. Asma ini dia muncul dengan gejala yang khas. Biasanya anak di samping dia ada batuk, gejalanya mulai dari batuk, dari yang ringan batuk, kemudian dia mengi, kemudian sampai sesak. Biasanya disertai dengan adanya dada seperti tertekan rasanya. Itu ciri khas dari asma. Asma ini punya gejala yang khas sebenarnya. Dia ingat kalau ada batuk ataupun sesak mengi berulang, kemudian munculnya sering malam hari, dan ada pencetus ya, serta ada riwayat alergi, ingat itu adalah asma ya, seperti itu. Kemudian ke bawah lagi yang sering kita jumpai adalah pneumonia, infeksi paru ya. Infeksi paru ini adalah radang ya, pneumonia ini adalah radang pada namanya alveolus. Alveolus seperti kantong-kantong udara. Jadi paru-paru kita ini sebenarnya isinya itu kantong-kantong. Nah, namanya alveolus. Dia itu mengempis, mengembang, mengempis, mengembang. Yang isinya adalah pergantian udara saat dia tarik nafas, udara masuk, itu terjadi pengembangan, kemudian dia agak mengempis sedikit, jadi udara keluar seperti itu. Nah, itu bila terjadi radang, harusnya isinya udara, tapi isinya radang. Radang itu bisa bentuk cairan, mulai dari yang bening sampai ke yang nanah kayak gitu ya. Jadi itu akan mengganggu aliran udara masuk di kantong-kantong udara tadi, sehingga anak jadi sesak seperti itu. Ya kira-kira seperti itu Mbak Intan. Oke, baik, menarik sekali dokter. Dari yang disebutkan Dokter Udin tadi, mungkin bisa di-share dok ke sahabat Persada, ada 3 tertinggi nih dok, gangguan pernafasan yang paling sering dialami oleh anak-anak itu apa dok? Kalau ya kita sebutkan 3 tertinggi dok. Iya, kalau paling banyak kasusnya itu adalah, kalau yang ringan tuh ya common cold ya, common cold itu influenza sebenarnya ya. Kemudian paling banyak yang cukup berat adalah pneumonia. Kasusnya paling tinggi Mas ya, pneumonia. Bahkan akhir-akhir ini trending banyak diberita-beritakan pneumonia naik lagi. Bahkan kemarin sempat ada artis Korea meninggal gara-gara pneumonia, Iya, Jepang sempat ya. ramai dok. Iya ramai, seorang artis meninggal karena pneumonia. Yang sebenarnya kalau nggak terlambat biasanya kuman itu bisa dimatikan ya, seperti itu. Kemudian yang sering lagi adalah asma ya. Asma itu banyak kasusnya, cukup banyak ya. Dia ditandai dengan adanya mengi ya seringnya itu ya. Baik, itu Mbak Intan. Dok, dari 3 tadi dok, ada ISPA, kemudian pneumonia dan asma nih dok. Dari masing-masingnya penyebabnya sebenarnya apa sih dok? Iya, kalau yang common cold ya, common cold itu penyebabnya adalah virus ya, seringnya virus influenza, bisa influenza tipe A maupun tipe B ya. Kemudian kalau yang pneumonia penyebabnya itu bisa kebanyakan kuman ya, tapi bisa juga virus, bisa juga jamur, ada juga parasit ya, namanya Loeffler syndrome. Nah, itu dia menyebabkan pneumonia juga ya. Sama satu lagi yang terakhir asma. Kalau asma penyebabnya adalah alergi. Alergi ya dok ya berarti ya. Dokter mungkin bisa sambil diminum dok kopinya Oh dok, iya, terima kasih Mbak Intan. biar kita ngobrolnya lebih santai nih dok. Iya. Dokter Udin sering ngopi dok? Kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja ya dok. Kalau Baik. kebanyakan kembung ya Mbak. Oh. Baik Dokter Udin. Dok, kita lanjutkan ya dok. Mungkin ini pertanyaan yang saya berikan ke Dokter Udin yang relate banget sama sahabat Persada yang ada di rumah nih dok. Iya. Sekarang tuh banyak orang tua yang sering menganggap sepele batuk yang terjadi pada anak-anak dok. Iya.
dikiranya itu adalah hal yang lumrah dialami oleh anak-anak, Dok. Sebenarnya kapan sih, Dok, orang tua tuh harus aware membawa si kecil untuk konsultasi ke dokter atau ke fasilitas layanan kesehatan, Dokter? Iya, jadi sebenarnya batuk itu mekanisme tubuh untuk membuang, benda asing ya. Bisa itu kuman atau virus ya. Kalau ada benda asing masuk, maka tubuh itu mempunyai sel-sel kekebalan yang dia tubuh mempunyai mekanisme pembelaan, salah satunya adalah memproduksi lendir. Jadi, mudahnya, benda asing tadi, kuman atau yang lain itu, eee, diproduksi lendir sehingga ada di dalam situ ya. Kemudian dia, dikeluarkan ke batuk ya. Jadi salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk membuang benda asing yang ada di tubuhnya, ya baik itu kuman, virus atau yang lain. Nah maka, sebenarnya batuk ini kalau kita paham dengan konsepnya, batuk ini bagus sebenarnya, konsepnya bagus. Tapi batuk ini juga paling banyak membuat orang tua datang ke saya ya, ke rumah sakit karena batuk sampai tidak bisa tidur, mengganggu ya, sampai anaknya, kesakit di dadanya karena batuk terus ya, di perutnya sakit juga, bahkan ada yang sesak, ya seperti itu. Jadi, kapan harus membawa ke dokter? Kalau memang batuk itu satu mengganggu ya, mengganggu kemudian, sampai muncul misalkan nyeri sakit dadanya buat batuk ya, tidak bisa tidur malam hari, bahkan mungkin sampai ada yang sesak, nah gitu ya. Kemudian kapan lagi datang ke dokter adalah bila batuknya tidak sembuh-sembuh. Artinya, ada proses yang di dalam masih berjalan yang itu memang kadang-kadang harus kita bantu gitu ya. Entah itu misalkan ada infeksi kuman, maka kita harus memberi antibiotik ya. Tapi semua sesuai indikasi ya. Jadi kalau, dari pemeriksaan kita tidak ada indikasi gejala ke arah kuman, kalau saya kadang-kadang tidak saya kasih antibiotik dulu ya, kita observasi dulu. Dengan, pengobatan simptomatis biasanya membaik, seperti itu. Jadi ini juga mau saya ingat, ibu-ibu di rumah jangan mudah-mudah kasih antibiotik, karena ada dampak terjadi superinfeksi. Jadi antibiotik yang terlalu sering, nanti akhirnya muncul jamur ya. Dan itu akhirnya, tidak rasional, akhirnya malah membuat si adik tambah sakit ya, seperti itu. Oke, baik ya, sahabat Persada, bila si kecil mengalami batuk yang tak kunjung sembuh, kemudian mengganggu, si kecil sulit tidur, hingga sesak nafas, segera konsultasikan ke dokter Idin. Gitu ya, Dok, ya? Nah, Dok, bila batuk, yang dialami si kecil ini tidak segera ditangani, Dok, sebenarnya akibatnya apa sih, Dok? Ya, jadi batuk ini sebenarnya mekanisme pembelaan tadi ya, kalau nggak sembuh-sembuh berarti proses itu akan berjalan terus. Misalkan infeksi, bisa berjalan terus, jadi tubuh itu kalau nggak sembuh-sembuh berarti kan memang perlawanannya bisa aja kalah gitu, maka perlu dibantu dari luar. Dampak-dampaknya akan muncul misalkan, kalau batuk tergantung penyebabnya, kalau penyebabnya misalkan infeksi ya seperti pneumonia, maka akan muncul komplikasi. Kalau berjalan terus, misalkan tubuh kita masih berjuang melawan terus kalah, maka muncul komplikasi. Biasanya kalau ada pneumonia kita evaluasi 3 hari kok terjadi perburukan kondisi, anaknya jadi sesek ya, maka kita biasanya evaluasi apakah jadi komplikasi, di antaranya terjadi, ini efusi pleural. Nah itu cairan di dalam, rongga paru ya, itu muncul cairan, itu salah satu komplikasinya. Kemudian ada lagi komplikasi pneumonia itu adalah sampai terjadi parunya pecah ya, terjadi namanya pneumotoraks ya, itu ada pleuranya pecah sehingga terjadi pneumotoraks, jadi bocor udaranya. Nah, sesek berat itu bahaya, itu emergensi ya. Kemudian, komplikasi lain adalah terjadi parunya nggak mengembang, jadi kolaps. Kapan itu? Bila lendirnya banyak menyumbat di saluran nafas sehingga udara nggak bisa masuk sama sekali, maka parunya akan kolaps istilahnya ya. Itu artinya kayak mengempal gitu ya, parunya jadi tidak mengembang. Ya itu yang bahaya ya, sesek biasanya dia, ya seperti itu. Jadi itu beberapa komplikasi yang sering terjadi, juga bisa terjadi abses di paru. Mbak Intan pernah, tahu ada anak yang bisul ya? Oh ya, Nah bisul bisul itu. itu istilahnya abses ya bahasa medisnya, tapi terjadi di paru, bayangkan kasihan ya. Jadi bisul di paru itu kan nyerinya luar biasa ya. Luar Jadi biasa ya, Dok. itu adalah komplikasi-komplikasi pneumonia, sehingga memang, kalau
ada pneumonia 3 hari tidak membaik, ya memang ya ada tulisan itu, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Relate ya berarti Dok ya, kalimat tersebut ya Dok? Iya. Dok, kenapa sih Dok, batuk yang sering dialami anak-anak atau bahkan orang dewasa ya Dok, itu sering di malam hari Dok? Sebenarnya itu kondisi yang normal atau salah satu tanda permasalahan gangguan pernafasan yang serius ya Dok? Iya. Jadi, bat batuk apa sesak mainan? Batuk ya? Batuk Dok? Batuk, kalau batuk muncul di malam hari ya, hati-hati, bisa aja karena ada alergi ya, bisa karena alergi ya, kemudian, bisa juga nanti arahnya ke asma ya, karena asma itu dasarnya adalah alergi, jadi terjadi peradangan yang kronis. Karena alerginya terus-menerus akhirnya terjadi peradangan kronis, muncul asma, seperti itu. Jadi bisa aja awal-awalnya cuman batuk aja, batuk malam hari berulang-ulang gitu, akhirnya lama-lama mengi, nah itu jadinya asma ya, seperti itu. Sebenarnya asma dan alergi ini ada hubungannya nggak sih Dok sama keturunan Dok? Mungkin orang tuanya punya asma atau alergi, anaknya beresiko nggak nih Dok? Iya, jadi, asma sama alergi sangat berhubungan erat ya, karena dasarnya asma itu adalah alergi, yang kebanyakan alergi. Ada memang yang non alergenik ya, tapi, mayoritas adalah alergi. Jadi, ada sangat hubungan erat antara alergi dengan asma. Nah, alergi itu sebenarnya adalah, diturunkan, jadi dia memang biasanya ada genetik. Yang diturunkan itu alerginya bukan asmanya. Seorang, orang tua ayahnya alergi, anaknya juga alergi tapi belum tentu dia sama. Misalkan ayahnya asma, anaknya tidak harus asma, tapi kadang-kadang yang lain misalkan, manifestasi alergi itu bisa di kulit, bisa di saluran nafas, bisa di saluran cerna. Jadi kalau misalkan alergi susu sapi berarti dia nanti bisa, BAB berdarah dan sebagainya, kayak gitu. Atau kulitnya sering gatel ya. Itu alergi, yang diturunkan adalah alerginya. Nah, bagaimana dengan alergi dengan asma? Memang kalau asma kita cek biasanya ada yang, alergi ya, cukup tinggi gitu ya. Jadi asma itu pada dasarnya adalah inflamasi kronis yang disebabkan oleh bisa karena alergi maupun non alergenik. Ada beberapa tipe yang alergi, banyak yang alergi, itu biasanya genetik, ada diturunkan dari orang tuanya. Tapi yang diturunkan tadi bakat alerginya bukan asmanya secara langsung. Jadi tidak harus orang tuanya asma, anaknya pasti asma, enggak. Bisa aja, ayahnya enggak asma, anaknya asma bisa, ya seperti itu. Atau dibalik, ayahnya asma, anaknya enggak asma, ya seperti itu. Jadi, ada hubungan antara genetik, alergi sama asma, seperti itu. Oke, berarti yang diturunkan memang alerginya gitu ya Dok? Alerginya ya. Baik Dokter Udin. Nah, untuk penanganan gangguan sistem pernafasan pada anak ini Dok, sebenarnya bisa ditangani dengan metode apa aja sih Dok, khususnya di Persada Hospital ini Dokter? Iya, ya alhamdulillah kalau di Persada sudah sangat lengkap ya alatnya ya. Mulai A sampai Z ada. Jadi nggak usah khawatir kalau datang ke Persada, alatnya sudah cukup lengkap ya, seperti itu. Alat-alat yang bisa gunakan untuk menangani penyakit-penyakit gangguan saluran nafas ini mulai dari yang ringan itu, kalau ada gangguan, jadi kalau orang sakit itu kan pertama kali kita harus menemukan penyakitnya. Itu untuk prosedur diagnosis namanya ya. Prosedur diagnosis di sini sudah sangat lengkap ya, mulai dari yang sederhana kayak seperti foto rongsen, itu ada foto rongsen mulai saluran nafas atas itu bisa sinus, hidung ya. Kemudian, adenoid bisa kelihatan juga ya, kelenjar-kelenjar yang di belakang hidung kelihatan semua ya. Kemudian kelainan di tenggorokan, fotonya foto serviks bisa kita lengkap, foto dada, toraks itu juga ada lengkap ya. Jadi untuk varietas rongsen sudah cukup lengkap, kemudian di sini juga sudah bisa juga kalau pada saat saya butuh, itu saya melakukan CT scan bisa, bahkan sampai MRI bisa ya. Sudah sangat lengkap di Persada. Nah, untuk penanganan saluran nafas ya, di sini juga ada, untuk diagnosis yang lain tuh kalau asma itu butuh alat spirometri ya, di sini juga ada. Untuk mengetahui fungsi paru, kita biasanya melakukan anestesium, nah di sini juga ada lengkap juga ya. Nah, di samping diagnosis, foto maupun spirometri untuk fungsi paru, ada juga, bantuan laboratorium ya. Saya sering pasien-pasien itu, menerima pasien-pasien yang datang ke saya itu sudah shopping dokter istilahnya ya. Jadi sudah berobat ke dokter A sampai E gitu misalkan, ada 5 dokter, dia ganti-ganti dokter nggak sembuh-sembuh. Nah begitu ke sini, kemudian, saya periksa detail sampai ketemu
penyebabnya ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah pasiennya membaik ya. Setelah ketemu diobati pas. Jadi seperti itu. Di sini cukup lengkap. Bahkan sampai menemukan kumannya itu di sini bisa ya. Jadi jenis kumannya kuman apa itu ada ya. Mulai dari kuman paru-paru itu seringnya Streptococcus pneumoniae. Itu bisa kita temukan di sini. Ya. Tenggorok, penyebab infeksi di tenggorok ada, kita bisa langsung ketemu 23 macam. Ya, mulai dari kuman, virusnya di perseda bisa sudah kita melakukan swab tenggorok. Kemudian paru-paru kita bisa melakukan sampai mengambil dahak di yang lokasi yang paling dalam kita sudah berhasil. Di sini ada alatnya ya, namanya bronkoskopi. Jadi kita bisa mengambil alatnya itu dengan bronkoskopi tekniknya, namanya metodenya adalah bronkoalveolar lavage. Pada kondisi tertentu pernah beberapa pasien itu ya sudah tidak sembuh-sembuh, dirawat sampai 2 bulan, itu dikonsulkan ke saya. Nah, waktu itu tidak sembuh-sembuh, sudah ganti-ganti antibiotik. Ternyata memang pasien ini cukup berat ya, setelah saya ambil dahanya ternyata ketemu kumannya itu banyak yang resisten obat. Jadi dari 16 macam obat itu dia ada 14 macam obat itu resisten. Jadi dia cuma 2 yang sensitif yang bisa digunakan untuk membunuh kumannya ya. Jadi itulah teknologi yang kita punya. Jadi kita bisa sampai untuk diagnosis saja kita bisa sampai detail, sampai ketemu kumannya. Ya, seperti itu. Jadi sudah sangat lengkap di Persada ya untuk mendiagnosis pasiennya. Nah, setelah ketemu tinggal tata laksana aja. Jadi kita tinggal mengatasi penyakitnya, kalau kumannya ketemu ya dikasih obat yang pas. Alhamdulillah 3 hari sudah membaik biasanya gitu ya. 3 hari ada yang betul 5 hari. Ya biasanya udah membaik dengan antibiotik yang pas tadi ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa kasus ya, saya pernah nangani gangguan pernafasan sampai paru-parunya tidak mengembang ya, istilahnya atelektasis. Nah itu di sini udah ada alatnya, kita lakukan buka itu saluran nafasnya, kita buka paru-paru yang tidak mengembang itu biasanya tersumbat oleh lendir yang kental, pernah itu kental sekali susah ya. Akhirnya dapat tapi kita teknologi dengan bal itu, washing akhirnya dia jadi bisa dilepaskan sumbatannya. Jadi seperti itu alhamdulillah bisa ditangani di Persada ya. Juga ada kalau ada benda asing jangan khawatir, di sini udah lengkap ya. Kalau ada benda asing masuk, tapi kita nggak berdoa ya anak-anak ada yang kena benda asing. Tapi seandainya terjadi darurat ya, silahkan di Persada sudah sangat lengkap. Kita bisa mengambil tuh benda asing sampai ke saluran paling bawah. Alhamdulillah sudah bisa ya, seperti itu Mbak Intan. Sudah sangat lengkap Baik ya. dokter, luar biasa sekali. Tentunya semua yang disebutkan Dokter Udin tadi ada di Klinik Paru Anak Persada Hospital ya dok ya? Iya. Jadi sahabat Persada jangan khawatir lagi bila si kecil mengalami gangguan pernafasan, langsung aja datang ke Klinik Paru Anak Persada Hospital. Iya. Nah dok, kita berhak Jadi sedikit ada klinik paru ini luar biasa ya. Jadi alhamdulillah bisa menangani berbagai macam gangguan di saluran pernafasan ya. Kita ada punya sendiri klinik paru anak di Persada, alhamdulillah lengkap sekali mulai diagnosis sampai pengobatan tata laksana sampai holistik ya, seperti itu. Terima kasih Mbak Nabila. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang menarik tadi seputar bronkoskopi nih dok, kita bahas sedikit aja terkait dengan nebulizer dok. Nebulizer kan sering sekali menjadi seperti jalan pintas para orang tua nih dok ketika anak batuk. Sebenarnya bila nebulizer ini digunakan terlalu sering, apakah ada efeknya ya dok buat anak-anak? Atau mungkin ada indikasi khusus si kecil yang seperti dengan kondisi seperti apa yang bisa menggunakan nebulizer dokter? Iya, jadi nebulizer ini sebenarnya adalah salah satu alat untuk terapi inhalasi namanya. Jadi masukkan obat sampai langsung ke titik poinnya ya, jadi di saluran nafas ya. Jadi obatnya di situ sebenarnya efektif untuk bekerja langsung ke titik poinnya. Jadi sumbernya langsung di situ, mengencerkan dahak atau mengembang namanya bronkodilator, memperlebar bronkusnya menyempit seperti asma itu kan dia bronkusnya menyempit ya, saluran nafasnya menyempit sehingga dia betul kita lebarkan dengan obat. Nah, seperti ini. Nah, namun itu harus sesuai dengan indikasi ya, tepat indikasi ya, tepat dosis, tepat waktu ya, jadi seperti itu. Maka ada dampak kalau dipakai terus-menerus itu ya, yang tidak teratur, terus-menerus rutin yang jangka panjang yang tidak terkontrol tanpa pantauan dari dokter itu cukup berbahaya Bunda ya. Jadi artinya gini, ternyata dari penelitian menyebutkan bahwa kalau menggunakan nebulizer ya, memakai obat yang misalkan untuk bronkodilator ya, salbutamol itu sering dinebul-nebulkan. Kan sekarang banyak ibu-ibu sudah punya obat sendiri, akhirnya dinebul-nebul sendiri, setiap batuk dinebul. Jadi bukan setiap batuk itu perlu nebul ya.
batuk yang ada mengi, nah itu baru dinebul seperti itu, sesuai indikasinya ya mestinya ya. Nah mestinya itu harus dengan panduan dokter yang ngerti, anatomi dan penyakit-penyakitnya. Nah dampaknya ternyata kalau menggunakan, nebulosa salbutamol secara rutin jangka panjang, itu ternyata, terjadi down regulation dari reseptornya. Jadi gini, obat ini bekerja itu bisa melebarkan saluran nafas Mbak Intan ya, itu dengan nyantol dulu dia di reseptor namanya. Seperti pintu ini nyantol dengan anak pintu, nyantol baru dia bisa nutup. Nah, seperti juga obat itu bisa setelah dia nyantol ke reseptornya, nyantol itu bahasa Indonesianya apa ya? Menempel. Menempel di reseptornya, maka dia baru bekerja untuk melebarkan saluran nafasnya. Nah, ternyata kalau pakai terus-menerus, lama-lama ini tidak sensitif lagi. Istilahnya kalau bahasa Jawa lecek gitu ya. Lecek ndak nyantol lagi. Sehingga ibunya jadi bingung sendiri nanti, "Loh ini dulu dinebul langsung membaik, sekarang kok dinebul udah banyak kali kok nggak ada efek ya, nggak ada dampak ya." Bahkan nanti bahayanya kalau udah terlalu kayak gitu, pada saat sesak dibawa ke rumah sakit, dikasih rumah sakit sudah nggak menang, jadi dia jadinya jatuhnya berat gitu, dan lebih gawat gitu, itu resikonya ya. Maka penggunaan nebul itu harus sesuai indikasi ya, tepat indikasi, tepat dosis, tepat waktu ya, seperti itu. Jadi memang tidak boleh digunakan secara terus-menerus begitu ya dokter ya, nebulizer bila tidak ada indikasi dari Iya dokter. iya, jadi sebenarnya tepat indikasi, tepat dosis, tepat waktu. Kapan digunakan? Nah, kalau di rumah sakit dia sesak berat ya, terus memang butuh emergensi terus-menerus, ya kita gunakan tapi dengan resiko, tapi tempat terpantau semuanya gitu ya. Artinya tepat indikasi, tepat dosis, tepat waktu, seperti itu. Baik dokter, luar biasa sekali penjelasan terkait dengan nebulizer ini dok. Kembali lagi terkait dengan bronkoskopi dok. Tadi disebutkan dokter Udin di Persada Hospital juga bisa menangani dengan bronkoskopi gitu ya dok. Iya Sebenarnya apa sih dok bronkoskopi itu, bisa dijelaskan secara general gitu dok? iya Tindakannya seperti apa? Kemudian apakah ada persiapan-persiapan khusus bagi pasien yang akan menjalani dokter? iya. Jadi supaya, masyarakat paham ya, bahwa bronkoskopi itu bukan sesuatu yang menakutkan ya. Bronkoskopi ini sudah di luar negeri sebagai sesuatu yang sering dilakukan ya. Bahkan, kita sendiri sudah sering melakukan ya, tentunya sesuai indikasi semuanya. Jadi bronkoskopi ini adalah alat, semacam alat dengan fiber optik ya, namanya fiber optik bronkoskopi. Jadi dia dari fiber, dia lunak, dia sangat, friendly ya sebenarnya ya, tidak menimbulkan luka, jarang sekali menimbulkan, bronkoskopi sampai menimbulkan, goresan-goresan sangat jarang ya. Jadi dia seperti karet lah, gampang mudahnya itu seperti karet, dia, tidak melukai ya. Jadi dia sangat, friendly ya untuk masuk ke dalam saluran nafas itu. Nah keunggulannya dia itu ada kameranya, sehingga kita justru malah bagus, presisinya bagus, bisa sangat bagus mendekati 100%, sehingga kita nggak sampai, menyentuh bisa kadang-kadang ya, kemudian kita bisa mengambil tepat sasaran, jadi seperti itu. Nah ini, eee, relatif aman sebenarnya bronkoskopi ini ya, karena, eee, kita melakukan dengan ada kameranya, kemudian apalagi di Persada sudah sangat lengkap timnya ya, ada tim, ahli juga untuk mengawal kondisi anak-anak supaya aman semua prosesnya mulai awal sampai akhir ya, jadi saat bronkoskopi itu. Nah itu dilakukan dengan, sesuai prosedur semua, dan itu, selama ini aman ya, jadi sebenarnya prosedur yang sering dilakukan dan tidak, berisiko terlalu tinggi, jadi dia relatif aman. Nah, itu jadi seperti karet ada kameranya masuk ke saluran nafas, hingga menuju ke titik sasaran yang kita tuju ya. Kalau coba di sini ada sumbatan di atas saja ya, ya kita cukup di situ terus kita bebaskan selesai gitu, di tenggorokan misalkan ya. Kemudian kalau memang butuh turun ya turun ke bronkus gitu, di situ kalau ada biasanya paling banyak kan sumbatan kanal lendir ya, paling banyak itu, sehingga sesek, nah itu kita bantu, justru itu membantu. Pada saat anaknya itu sesek ya, sesek nggak kuat, nggak bisa nafas, karena lendirnya banyak sampai menyumbat saluran nafas tuh, jadi dia ada yang nyumbat total. Jadi udara nggak bisa masuk sama sekali ya, anaknya megap-megap tuh ya, gitu dibiarkan ya. Maka justru di sini dia membantu, membantu untuk membebaskan saluran nafas tadi menjadi normal, seperti itu ya. Itu untuk membantu
membuat jadi normal, jadi terapi di sini ya. Tapi ada juga yang cuma diagnosis, jadi anaknya juga, karena batuk nggak sembuh-sembuh misalkan ya, kemudian ada infeksi juga yang nggak sembuh-sembuh, tidak sembuh-sembuh, maka kita mengambil dahak untuk sampel kumannya. Ya, dahak itu diambil, kemudian kita masuk aja pakai alat itu, tidak ada luka sama sekali, dan sering saya tidak menyentuh. Sampai baru ke tempat dahaknya baru saya isap, pakai alat itu ada di samping masuk, kameranya ada juga dia ada pencetan untuk mengisap ya, mengisap dan menyemprot ada. Nah, jadi diisap, kita ambil, diisap, kemudian ditaruh di wadah, nah di sini ditanam, akhirnya keluar kumannya itu yang menyebabkan sakit nggak sembuh-sembuh itu. Nah, akhirnya, eee, ketemu kumannya dan biasanya yang bandel-bandel kumannya tidak sembuh-sembuh sudah ganti-ganti antibiotik lah kayak gitu, maka kita menemukan tuh obat, definitif namanya, yang bisa membunuh kumannya secara, presisinya sangat tinggi ya, seperti itu. Sehingga pasiennya sembuh, banyak yang sembuh itu ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu Mbak Intan. Ada juga dia, bisa membantu kalau ada benda asing masuk ya. Misalkan saya pernah nangani anak itu, jarum ya, jarum masuk, itu saya ambil jarumnya. Ada jarum sampai berapa bulan itu nempel. Nah itu, ya Allah kasihan anak ini deh, sudah berapa bulan baju nempel di dalam itu. Nah terus akhirnya saya ambil, lepas, alhamdulillah bisa, ya seperti itu. Jarum bisa, sering anak perempuan itu yang berkerudung, jarum pentul tuh, jarum pentul masuk, ada pentulnya padahal masuk di saluran nafas ya, akhirnya kita ambil, alhamdulillah bisa, anaknya sehat lagi ya, seperti itu. Tertelan gitu ya Dok ya? Aman, jadi ceritanya anaknya itu jilbab biasanya jarumnya ditempelkan di sini, di mulut, terus dikagetin sama temennya, "Kuaget, sedak," langsung masuk. Nah kayak gitu ya, seperti itu. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan berarti manfaat dari bronkoskopi itu bisa diagnosa, bisa terapi, Iya maupun mengambil benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh ya Dok ya? iya, benda asing masuk ke tubuh. Yang sering ya anak sesak, dahak yang sangat kental itu yang kita bebaskan ya, sehingga pasiennya langsung lega biasanya. Setelah itu enak nafasnya langsung ya. Bahkan yang sering itu kan sangat kentalnya sampai menyumbat total, akhirnya dia parunya tidak mengembang, kolaps tadi. Nah itu yang kita namanya atelektasis, kita bantu. Sering kita dikonsuli untuk itu ya. Baik dokter, luar biasa sekali. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Dok, boleh sambil diminum Dok kopinya Oh Dok? iya ya. Ini luar biasa nih sambil ngopi. Iya Dok, ngobrol santai ya Dok. Dokter Udin, boleh dibagi tips nih Dok, gimana sih pencegahan yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anak-anaknya tidak terkena atau terserang gangguan pernafasan pada anak kita Dok? Iya, terima kasih. Jadi ini kasusnya cukup banyak sehingga tips ini penting ya untuk mencegah anak tidak mudah sakit gangguan saluran pernafasan. Jadi pada prinsipnya, lingkungan itu harus kita kendalikan ya, terutama hindari asap ya, semua asap terutama asap rokok ya. Asap rokok ini sangat jahat, dia ada 3 zat yang menyebabkan, kerusakan pada saluran napas. Di antaranya adalah nikotin, kemudian tar, dan formaldehid. Tiga-tiganya itu merusak saluran nafas sehingga, anak menjadi mudah sekali, muncul gejala saluran pernafasan. Contohnya batuk, diawali dengan batuk, lama-lama jadi sesek, seperti itu ya. Kemudian hindari semua asap ya. Kemudian kalau alergi, tips pencegahan supaya tidak muncul gejala-gejala ya hindari alerginya yang sering kayak debu ya, kayak, serbuk sari ya, kemudian jamur-jamur yang di tembok-tembok lembab itu juga, salah satu penyebab alergi yang jadi muncul batuk. Nah kemudian kalau pengen sehat, dari infeksi itu anaknya harus daya tahan harus bagus ya, sehingga kuat kalau ada virus atau kuman masuk dia lebih kuat ya, sehingga nggak sampai sakit ya. Misalkan hanya sakit-sakit ringan aja sehingga bisa sembuh sendiri. Nah itu dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah bagaimana caranya? Yang paling mudah adalah membuat gizinya harus bagus ya, gizinya harus bagus, dia anaknya dengan gizi yang baik, anaknya berat badan ideal ya, seperti itu. Seperti itu Mbak Intan tips-tipsnya. Oke dokter, terima kasih Dok. Ini sangat bermanfaat sekali buat sahabat pesada yang ada di rumah ya dokter. Dok udah berapa lama Dok jadi dokter spesialis anak Dok? Kalau spesialis anak saya lulus tahun 2012. Desember tahun 2012, sekarang 2025 berarti 13 tahun ya. 13 tahun ya Dok ya? Ya, baru 13 tahun. Dok, setelah 13 tahun berkarya gitu ya Dok ibaratnya Dok.
ada nggak sih, Dok, pasien-pasien dokter yang memorable gitu, Dok? Ada. Yang masih diingat hingga sekarang kasusnya apa, Dok? Oh, kasus yang menarik-menarik ya? Iya. Ya, jadi saya ada pasien yang, sangat terkesan sampai sekarang itu saat pasien saya waktu itu, menangani pasien saat dia itu sudah kena infeksi paru ya, kemudian ini sebagai, peringatan juga pada ibu-ibu ya. Jadi jangan disepelekan gangguan pernafasan karena bisa fatal. Pasien saya ini kena infeksi paru yang berat sampai akhirnya nafasnya berhenti ya, nggak bisa nafas. Kemudian datang ke rumah sakit, kita tolong dengan dibantu mesin. Namun karena datangnya cukup terlambat sehingga infeksinya sudah menyebar sampai ke seluruh tubuh, terjadi sepsis dan, menimbulkan, kerusakan organ, multiple organ, jadi banyak organ yang rusak. Nah itu, saya masih ingat ibunya nangis-nangis ya, nangis-nangis, seperti itu dan, ada keajaiban di situ. Nah, saya mumpung ada yang seperti ini juga keajaiban luar biasa bahwa kalau sampai logika kita sudah nggak masuk ya, artinya sudah cukup kritis berat sekali kondisinya, sudah rusak organnya, banyak yang rusak, ternyata ada, kekuatan lain ya bisa membantu ya. Itu sangat memorable buat saya bahwa kita harus yakin yang menyembuhkan itu adalah Allah ya. Seperti itu, jadi dia sudah sangat kritis, kita sudah bilang, "Bu, anaknya sangat kritis, jadi Ibu berdoa ya, semoga anaknya sembuh." Kita berusaha, Ibu berdoa. Rupanya doanya dikabulkan. Sambil nangis-nangis dia terkabul. Yang organnya rusak, anaknya nggak sadar itu akhirnya dia tiba-tiba menggerakkan tangannya, terus sadar. Terus dalam beberapa hari dia ternyata membaik. Akhirnya bisa duduk, mulai oksigennya mulai dilepas, pelan-pelan diturunkan terus dilepas. Dan sekarang lari-lari. Alhamdulillah ya, kayak gitu sangat memorable buat saya bahwa satu pesannya infeksi paru jangan diremehkan. Bisa sampai seperti itu. Berhenti nafas, datang cuma megap-megap, berhenti nafas, sampai akhirnya terjadi penyakit yang berat. Infeksi menyebar ke seluruh tubuh, sepsis namanya. Dan terjadi kerusakan organ yang banyak. Itu salah satu bahayanya pneumonia yang berat yang tidak tertangani secara cepat, maka bisa berbahaya. Yang kedua, kita juga di samping berusaha, juga berdoa. Ini pesan yang penting juga ya. Terima kasih. Luar biasa sekali ya, Dok, ya. Iya. Kisah nyata yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa ya. Luar biasa itu. Sekarang usia berapa, Dok, kira-kira, Dok? Anaknya waktu itu 2011 kayaknya, sebelum saya mau selesai itu. Nah, itu berarti sudah 14 tahunan. Ya. Sehat hingga saat ini berarti ya, Dok, setelah Alhamdulillah. mengalami perjalanan penyakit pneumonia yang panjang gitu ya, Panjang, Dok. berat ya. Luar biasa, Dokter Udin. Dokter Udin, ini ada mitos dan fakta nih, Dok, yang mungkin sering dipertanyakan di masyarakat nih, Dok. Sebenarnya mitos atau fakta sih, Dok, konsumsi buah dengan rasa yang asam itu dapat memperparah batuk pada anak, Dok? Iya, jadi ini fakta ya. Jadi kalau makan buah pada saat anak Anda batuk, itu jangan yang pilih yang asam-asam ya. Karena asam ini bisa meningkatkan iritasi dari tenggorokan ya, kerongkongan sampai ke tenggorokan. Jadi di kerongkongan ini dia akan lewat itu iritasi, namanya faring. Di situ sering terjadi iritasi, jadi memudahkan dia batuknya makin parah. Jadi sebaiknya kalau buah, boleh nggak sih Dok batuk makan buah? Boleh, buah-buah yang tidak terlalu asam ya, seperti itu. Nah, bolehnya juga ada tanda petik, anaknya nggak alergi buah misalnya, kan ada anak yang alergi buah itu tambah parah batuknya. Nah, seperti itu. Oke, Dokter Udin. Mitos atau fakta vitamin C bisa mencegah batuk pilek pada anak? Iya, jadi kalau vitamin C mencegah batuk pilek pada anak itu mitos ya. Yang benar dia itu sebenarnya bukan mencegah, tapi dia memperbaiki sistem imun ya. Jadi kalau kena dengan adanya vitamin C itu dia akan lebih cepat sembuh. Ya, kekebalannya jadi naik, dengan vitamin C naik untuk melawan kuman tadi. Tapi tidak bisa vitamin C terus kumannya nggak bisa masuk, nggak seperti itu ya konsepnya. Jadi setelah masuk di dilawan dengan kekebalan tubuh kita kayak di-boosting dengan vitamin C, kuat jadinya pulisi-pulisi dalam tubuh kita, seperti itu ya.
Oke, luar biasa sekali. Mitos atau fakta nih Dok, musim hujan yang seperti saat ini nih dapat meningkatkan gangguan pernafasan pada anak? Iya, ya ini lagi banyak hujan ya, Iya Dok. banyak juga yang berobat batuk pilek ke saya ini ya. Nah itu hujan tuh sebenarnya berhubungan dengan, memudahkannya terjadi batuk pilek tidak secara langsung. Jadi hujan itu kan, kelembapan berubah ya dari panas dia menjadi turun kelembapannya ya. Maka dalam kondisi lembab itu, kuman ataupun virus tuh ternyata dari penelitian menyebutkan bahwa kuman dan virus ini mudah tumbuhnya, mudah dia hidup ya, lebih berkembang sehingga memudahkan makin menyerang ke anak-anak sehingga timbul, peradangan, infeksi atau peradangan tadi ya, seperti itu, ngeten. Jadi hujan secara tidak langsung adalah berhubungan dengan makin tinggi kejadian batuk pilek pada anak-anak ya, karena ya tadi itu lingkungan yang lembab memudahkan kumannya makin mudah makin senang hidupnya gitu ya, berkembang di situ. Tapi memang tidak berefek secara langsung gitu ya Dok ya? Iya, bukan berarti anak hujan langsung batuk pilek, enggak ya, seperti itu. Wah, terasa ya Dok, kopi kita udah mau habis nih Dok. Seru sekali pembicaraan kali ini seputar gangguan pernafasan pada anak nih Dok. Nah, bagi sahabat Persada yang memiliki si kecil dengan gangguan pernafasan pada anak, jangan khawatir lagi. Langsung aja konsultasi dengan Dokter Udin nih, ahlinya respirologi anak di Klinik Paru Anak Persada Hospital. Silahkan menghubungi hotline Persada Hospital di 0811 305888585 untuk dijadwalkan langsung dengan beliau. Dokter praktek hari apa aja Dok? Alhamdulillah praktek saya Senin sampai Sabtu, ada terus ya. Wah, luar biasa ya Dok ya. Sudah meluangkan waktu buat para bunda ya. Jangan khawatir ya sahabat Persada, di sini sudah ada para pakarnya terkait dengan respirologi pada anak dan tentunya teknologi untuk mendukungnya gitu ya Dok ya. Iya. Mungkin dokter ada pesan-pesan terakhir Dok untuk sahabat Persada? Iya, jadi, gejala saluran pernafasan ini sebenarnya, umum terjadi, tapi seperti batuk ya, tapi jangan remehkan ya batuk ya, karena batuk itu pasti ada penyebabnya. Nah, maka yang penting adalah bagaimana kita tahu penyebab batuk itu apa, sehingga tidak sampai terjadi anak-anak dengan gangguan saluran pernafasan sampai terkena yang berat, bahkan sampai berhenti nafas ya. Nah, maka para bunda, bila anak-anak ada batuk-batuk yang belum sembuh-sembuh, silahkan hubungi Persada Hospital dulu ya. Makasih. Oke, terima kasih Dokter Udin sudah berbagi ilmunya dan pengalamannya untuk sahabat Persada yang ada di rumah. Kami tunggu kehadirannya di Persada Hospital. Sampai jumpa. Bye.